Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tepuk semangat. Kurang semangat, tepuk semangat. Nah, udah kelihatan semangat, berarti sekarang aja berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Silakan Julfikar dipimpin untuk berdoa. Mas, siap. Berdoa mulai. Selamat pagi, Pak Rian absen dulu ya. Adelia Setia Putri, Dava Ibnu Hafiz Pratama, Dewa Ayu Elvadian, Julfikar, Latifah Dwi Aprilia, Mahfud Fakhruzaman, Melia Agustin, Muhammad Aska Askia, Muhammad Alif Saputra, Rio Saputra, Saskia Fitria Zahra, Sofia Briliani. Nah, berarti lengkap ya? Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Sebelum mulai melakukan pembelajaran, Pak Rian ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kita belajar itu ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah setelah belajar pagi ini, kalian itu diharapkan mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Nah, itu ya. Setelah apa kita belajar hari ini, diharapkan kalian nanti bisa tahu apa itu rantai makanan. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan dan menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga adalah kalian mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita apa? Bisa sawah, bisa kebun, bisa sungai, laut, hutan juga boleh. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian mampu membuat jaring makanan pada suatu ekosistem. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini Pak Rian berharap kalian bisa membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia dulu. Silakan dipimpin oleh Elva. Yang lain berdiri, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Elva silakan kembali lagi. Sebelum duduk, mari kita latih konsentrasi kalian supaya belajarnya makin fokus dan bisa memahami apa yang Pak Rian sampaikan nanti. Siap? Siap. Kalau Pak Rian bilang gini, saya ingat. Kalau Pak Rian mengekalkan tangan seperti ini, saya Siap. Kalau Pak Rian jalan kaki, melakukan. Bisa ya? Ayo coba 1, 2, 3. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap. Siap, saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya lupa berarti. Ulangi. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Ingat, saya siap dan melakukan. Saya siap, saya ingat. Ingat, saya siap, saya ingat dan melakukan. Sudah konsentrasi ya? Silakan, boleh duduk kembali. Hari ini kita belajar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Rian ingin tanya nih, bagaimana sih makhluk hidup pada suatu ekosistem itu bisa mendapatkan energi? Dengan melalui makanan. Ya, benar sekali. Dengan melalui makan dan dimakan. Jadi, bagaimana kita itu makhluk hidup bisa mendapatkan energi? Yaitu dengan cara makan. Kemudian, contoh rantai makanan yang kalian ketahui di sekitar kalian, lingkungan sekitar. Adel? Rantai makanan sawah, padi, tikus, ular. Oh iya, jadi padi dimakan tikus. Terus tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Kemudian elang mati. Elang itu kan konsumen tingkat 3 ya, konsumen puncaknya itu ada elang. Jadi nggak ada lagi predator yang makan elang. Jadi elang nanti mati, lalu diurai sama bakteri dan jamur. Kemudian Pak Rian tanya satu lagi, mengapa manusia disebut sebagai konsumen puncak? Elva Dian, ayo Elva. Karena manusia berada di tingkat tertinggi, tidak memiliki predator alami yang memakan manusia. Iya, benar sekali. Karena manusia itu adalah tingkatnya tertinggi, nggak ada lagi predator yang makan manusia. Ya, nggak kayak di film-film ada zombie yang makan manusia, ada dinosaurus yang makan manusia. Nggak ada ya zaman sekarang ya. Jadi manusia itu ada di tingkat paling tingginya pada suatu rantai makanan. Paham ya? Sekarang Pak Rian kasih video pembelajaran dulu, silahkan disimak baik-baik ya. Halo semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau, produsen, ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan masing-masing. Berikut ini komponen dalam rantai makanan. Produsen, makhluk hidup yang dapat membuat
makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh, belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora, pemakan daging, contoh, katak, ular. Konsumen tingkat 3, karnivora, pemakan karnivora lain, contoh, elang, singa. Pengurai, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan di hutan. Daun dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimangsa dan dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimangsa dan dimakan elang. Contoh rantai makanan di air tawar. Teratai dimakan kecebong atau berudu, kecebong dimakan katak, katak dimakan oleh ular. Contoh rantai makanan di air laut. Rumput laut dimakan kura-kura, kura-kura dimakan gurita, gurita dimangsa dan dimakan oleh hiu. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain. Berikut ini contoh jaring-jaring makanan. Rumput adalah makanan ulat dan belalang. Ulat dan belalang adalah makanan katak dan ayam. Katak dan ayam adalah makanan ular, katak, ayam, dan ular adalah makanan elang. Padi dimakan ular, belalang, tikus. Tikus dimakan ular dan elang. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen tersier atau puncak karena tidak memiliki predator alami. Setelah burung elang mati, pengurai, bakteri dan jamur akan mengurai bangkainya. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, itu tadi adalah contoh singkat beberapa rantai makanan ya, beberapa rantai makanan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi materi kita hari ini adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Jadi rantai makanan itu ada 3, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer atau pengurai, benar sekali. Tujuannya tadi Pak Rian udah sebutin di awal tadi. Lanjut kita materi. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan makan dan dimakan. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping ini? Nah, ini kan ada ekosistem kebun ya, kebun atau hutan boleh. Di sini ada
rumput. Rumput adalah makanan dari kelinci. Nah, sementara kelinci ini bisa dimangsa oleh ular. Begitu seterusnya. Nah, yang disebut produsen tadi itu adalah rumput karena rumput ini penyedia makanan bagi konsumen tingkat 1 yaitu kelinci. Itu ya. Nah, ini ada rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari iya, benar sekali, melalui bantuan matahari. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Tuh, di sini produsen ya, rumput itu. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Jadi bagaimana kelinci itu bisa geraknya cepat? Karena dia apa? Makan rumput. Dapat energinya itu dari tumbuhan. Dalam rantai makanan, kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ada ular, merupakan hewan pemangsa atau predator atau karnivora. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen paling akhir disebut sebagai konsumen puncak dari suatu rantai makanan. Kalau kita lihat yang 3 ini tadi, ini kan rantai makanan pendek ya. Itu posisi tersebut ditempati oleh siapa? Konsumen puncaknya? Ular. Kecuali nanti ada elang misalnya. Jadi elangnya yang puncak karena elang makan ular. Nah, jadi konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak itu biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau omnivora. Yang selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Lalu siapa yang akan memakan ular? Nah, nih balik lagi tadi. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer ketika makhluk hidup mati. Jadi ketika ular itu udah ada di puncak tertinggi, konsumen tingkat 3 pada suatu rantai makanan, dia nggak ada lagi yang makan. Jadi ketika ular mati, dekomposer atau pengurai jamur bakteri inilah yang memakan ular tersebut dan menjadikan apa? Humus untuk membuat tanah subur sehingga produsen tadi bisa tumbuh dengan subur. Jadi bergulir terus gitu ya. Nah, kita lihat nih, membuat rantai makanan. Menurut kalian, apa peran hewan omnivora? Omnivora itu berarti pemakan tumbuhan dan iya, dia makan daging juga makan tumbuhan. Contohnya monyet. Monyet kan makan ulet tuh, serangga-serangga dimakan sama dia. Monyet juga makan buah-buahan. Berarti kan dia pemakan segala. Kayak kita, manusia kan pemakan segala. Kamu makan sayur enggak? Makan daging? Nah, berarti manusia juga omnivora. Nih, contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Tuh. Selanjutnya rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata atau bisa disebut dengan fitoplankton. Nih, nggak bisa dilihat sama mata, bisanya pakai mikroskop ya. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali di laut. Selain itu, fitoplankton ada juga rumput laut, lamun, alga dan sebagainya. Itu termasuk produsen dari ekosistem laut. Nah, organisme ini hidup di permukaan laut karena butuh matahari untuk proses fotosintesis. Jadi tetap ya, walaupun dia di bawah laut, di dalam air, dia tetap butuh sinar matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri gitu, karena dia termasuk tumbuhan. Nah, ini rantai makanannya. Jadi fitoplankton itu produsen, kemudian dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan kecil tuh kayak ikan teri, yang kecil-kecil itu dimakan lagi ikan sedang, kayak ikan tuna dan sebagainya. Nah, ikan tuna ini dimakan lagi sama ikan hiu. Di sini siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat puncaknya?
Iya, benar sekali. Ikan hiu adalah konsumen puncak pada rantai makanan di laut. Karena nggak ada lagi yang makan hiu ya. Kemudian nanti hiu mati, kemudian lalu diurai oleh dekomposer atau bakteri dan jamur tadi. Nah, selanjutnya adalah rantai makanan pendek. Nah, yang ini menarik nih. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan yang proses yang panjang ya. Kalau tadi kan panjang, dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, hiu, kemudian bakteri. Muter kan panjang ya. Nah, di pada ekosistem hutan, terutama gajah ya, gajah itu adalah rantai makanan pendek. Karena gajah makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, ada nggak yang makan gajah? Nah, nggak ada ya. Kira-kira harimau, singa mampu nggak kalau berburu gajah? Kenapa gajah bisa punah? Karena ulah manusia. Diburu manusia, diambil apa ini? Gadingnya. Nah, berarti ekosistem pendek itu yaitu rumput dan gajah. Ketika rumput dimakan gajah, gajah mati, diurai oleh bakteri dan jamur. Makanya kenapa disebut rantai makanan pendek. Ada lagi nih contoh rantai makanan pendek. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Nah, cacing tanah ini dimakan siapa? Burung, benar sekali, burung, ayam ya. Oleh karena itu cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman mati jadi humus ya, makanannya cacing. Cacing keluar nongol, dipatok burung. Selanjutnya, dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Nah, ini masuk ke jaring-jaring makanan. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan tersebut dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Tuh, kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi dalam ekosistem yang luas, misalnya di hutan, padang rumput, ya, di ekosistem laut juga bisa. Banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam gambar di bawah ini? Nah, ini ada bunga, ada semut, kupu-kupu, kumbang, dan laba-laba. Yang berperan sebagai produsen siapa? Bunga, benar sekali. Bunga ini disebut sebagai produsen karena penghasil makanan bagi semut, kupu-kupu, kumbang. Kemudian semut ini bisa dimakan oleh laba-laba. Kupu-kupu bisa dimakan laba-laba nggak? Bisa dong. Kamu pernah lihat nggak di sarang laba-laba itu terdapat kupu-kupu atau semut nyangkut di sarang laba-laba? Ya itu karena apa? Laba-laba tuh makan ini kupu-kupu, semut, kumbang. Makanya di sini terjadi rantai makanan, gitu ya. Paham? Nah, nih contoh jaring-jaring makanannya nih. Produsennya tadi apa? Bunga. Konsumen tingkat satunya? Kupu-kupu. Konsumen tingkat duanya? Nah, laba-laba di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Karena laba-laba juga makan kupu-kupu. Terus ini produsennya bunga, konsumen tingkat satunya semut. Kemudian konsumen tingkat 2-nya kumbang. Nah, kumbang dimakan laba-laba, gitu ya. Paham? Nah, di sini ada kamus kosakata. Tadi apa itu rantai makanan? Proses memakan dan dimakan. Iya, proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup disebut adalah rantai makanan. Kalau produsen? Penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Iya. Terus produsen makan dari mana? Produsen makan dari mana? Proses fotosintesis. Benar sekali.
Elva, benar sekali. Jadi produsen itu menghasilkan makanan dari proses fotosintesis, benar sekali. Kemudian konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, tingkat 3 itu yang konsumen puncak. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer itu makhluk hidup, bakteri, pengurai yang memakan sisa-sisa bangkai konsumen puncak. Masih ingat tadi? Jadi rantai makanan tuh mengalir loh dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Konsumen tingkat 3 mati, baru dekomposer. Dekomposer itu mengurai jadi humus untuk makanan produsen. Humus, sisa-sisa dari bangkai hewan, dari tumbuhan yang sudah terurai. Nah, humus ini adalah pupuknya. Kalau kamu lihat di samping rumahmu, nggak ditanemin, nggak apa, tumbuh rumput. Ya kan? Ya itu, karena ada humus, tanahnya subur. Selanjutnya nih, ada beberapa kata kunci ya, tadi mengenai ekosistem laut. Ada fitoplankton. Fitoplankton tuh tumbuhan ya, tumbuhan laut yang nggak bisa dilihat dengan mata, karena ukurannya sangat kecil. Zooplankton. Zooplankton itu tumbuhan pemakan fitoplankton. Ada yang pernah nonton film SpongeBob? Nah, yaitu zooplankton tuh yaitu plankton musuhnya SpongeBob itu yang suka nyuri resepnya Tuan Crab. Nah, itu namanya plankton. Kemudian lamun. Lamun ini ya sejenis alga, sejenis rumput laut, tapi di dasar dia ya. Kemudian organisme, segala jenis makhluk hidup. Kemudian jaring-jaring makanan. Apa jaring-jaring makanan? Iya, jaring-jaring makanan itu kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem. Paham ya? Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan bagi kelompok. Nggak usah pindah-pindah, langsung aja kelompok 1, 2, 3. Tinggal kursinya dibalik, nanti Pak Rian bagi LKPD-nya. Dimundurin dulu ininya. Nah. Masa yang cowok diem aja ini nggak bantuin, gimana sih? Nih, kelompok 1, kelompok 2-nya Elva dan teman-teman, kelompok 3-nya Amel sama Zahra. Jadi di LKPD kalian, tugas kalian dengerin dulu. Tugas kalian itu ada hubungan memakan dan dimakan ya, pada rantai makanan tadi. Pak Rian kan udah jelasin tuh. Di sini ada nama hewan atau tumbuhannya. Misalnya kamu tulis di sini padi. Padi memakan apa? Humus. Terus dimakan oleh belalang boleh, tikus boleh, dan seterusnya. Berarti rantai makanannya bisa terisi penuh ya di sini ya. Yang di bawahnya adalah tabel rantai makanannya. Tinggal kamu tulis. Misalnya apa namanya tadi? Padi sebagai produsen, terus sampai ke konsumen tingkat 3. Ya, silakan dikerjakan. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Oh, kalau enggak gini aja, Pak Rian bagi biar enggak rebutan. Elva ekosistem laut ya. Julfikar ekosistem hutan ya. Kemudian Adel ekosistem sawah. Boleh. Biar enggak rebutan, nanti kan kalau sawah semua kan enggak ini, biar beda-beda. Ayo silakan dikerjakan.
Ya, boleh rumput. Gini? Oh, enggak kosong. Rumput laut boleh. Ini boleh rumput laut, boleh fitoplankton, boleh. Aska askia bisa? Siapa? Belalang dimakan siapa? Yang terakhir berarti apa? Dekom? Iya. Boleh. Namanya ditulis dong, kelompok 3 itu siapa aja, biar teman-temannya tahu. Gimana Aska Askia dan teman-teman? Ya, boleh. Nanti di sini ditulis yang berperan sebagai produsen siapa, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 atau puncak ya. Kalau nggak cukup di sini, bawahnya sini boleh sampai sini. Padi sebagai apa? Ditulis di atasnya nggak apa-apa. Terus ikan teri. Ini Vito aja. Itu Pak. Nanti. Kelompoknya Zulfikar, ya benar. Kaki rumput. Nanti setelah ini kalau udah selesai, maju masing-masing kelompok, disampaikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Apa ada yang tanyakin? Nggak apa-apa, dicoret aja nggak apa-apa. Boleh. Ini berarti puncak ya. Puncaknya harimau, benar. Aska Askia gimana? Sudah selesai belum? Udah, kalau udah sampai jamur kan udah. Jamur kan pengurai, jadi udah selesai sampai sini. Nama kelompoknya udah ditulis ya? Ya.
Oh ya, kemarin Pak Rian ada 3 orang anak yang suruh bawa HP, bawa ya. Berarti nanti 1 dipinjemin yang kelompok 3. Boleh, bebas HP siapa yang Mbak Amel bawa. Oh ya, udah, berarti nggak perlu. Ada kuotanya kan? Nggak ada? Oh ada. Askia ada kuotanya, Askia? Nggak ada? Nanti berarti pinjam punya April yang ada. Oh kalau nggak tethering dari Pak Rian nanti bisa, boleh. Ada yang belum selesai? Udah selesai semua? Woi, cepat sekali, tepuk tangan dong kalau udah selesai semua. Ayo silakan. Yang mau maju duluan. Pak Rian nggak mau nunjuk. Yang mau maju duluan, maju. Yang mau maju duluan, maju. Nah, kelompoknya Elva, kelompok 2 berarti ya. Kasih tepuk tangan, kelompok 2. Awas, kabel nak, awas nak, kabel nak. Nah, silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan tentang diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendiskusikan tentang ekosistem laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan teri, ikan teri dimakan oleh ikan makarel, ikan makarel dimakan oleh ikan hiu mati dan diurai oleh dekomposer atau bakteri. Produsen fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan teri sebagai konsumen tingkat 2, ikan hiu sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Oh iya, berarti ikan hiu udah nggak ada yang makan lagi ya. Ikan hiu masuk nanti mati dimakan oleh pengurai. Ada yang perlu ditanyakan? Boleh? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya gitu. Ada yang mau tanya? Ada nggak? Konsumen tingkat 3 ada. Angkat tangan dulu dong. Namanya siapa Mas? Iya. Konsumen tingkat 3 adalah ikan hiu. Ya, konsumen tingkat 3 itu adalah ikan hiu. Jadi ini Pak Rian bantu jawab ya. Konsumen tingkat 3 itu adalah konsumen puncak pada suatu rantai makanan. Jadi nggak ada lagi yang makan konsumen tingkat 3 ya, kecuali dia mati nanti diurai sama pengurai. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Cukup. Kasih tepuk tangan buat kelompok Elva. Silakan. Awas kabel. Yang mau maju selanjutnya, Pak Rian nggak mau nunjuk. Wih, kelompoknya Zulfikar, kasih tepuk tangan dong. Ayo silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok kami akan membacakan tentang ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Jadi kelompok 3 tadi kelompoknya Zulfikar itu dapat ekosistem hutan. Ya, silakan yang lain didengarkan. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan kelinci dan dimakan oleh harimau, harimau dimakan serigala dan harimau diurai oleh jamur dan bakteri. Iya benar. Terus yang berperan sebagai produsen, konsumen dan ininya? Rumput sebagai produsen, konsumen 1 adalah kelinci, konsumen 2 adalah serigala, konsumen 3 atau puncak adalah harimau. Iya, jadi konsumen puncaknya kalau di ekosistem hutan itu ada harimau. Benar sekali. Silakan dibuka kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ada? Kelompok 1 atau 2? Elva, ayo Elva silakan. Ada ekosistem hutan, produsen tingkat puncak adalah tingkat puncak atau tingkat Konsumen puncak. Harimau, iya harimau. Jadi konsumen puncak pada ekosistem hutan tuh kayak Pak Rian tadi sebutkan udah itu harimau. Karena harimau itu udah paling puncak ya, nggak ada lagi yang bisa makan harimau. Setelah harimau mati, diurai oleh jamur dan bakteri. Sudah? Ada yang lagi yang mau tanya?
Cukup? Jelas ya? Kasih tepuk tangan buat kelompok Zulfikar. Selanjutnya awas kabel. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1. Saya hanya ingin menyampaikan diskusi kami. Ekosistem sawah. Nama hewan belalang memakan padi dimakan oleh kata. Kata memakan belalang dimakan oleh ular. Ular memakan kata dimakan oleh elang. Elang memakan kata dimakan oleh jamur. Nanti makanan produsen padi, konsumen 1 belalang, konsumen tingkat 2 kata, konsumen tingkat 3 ular, konsumen tingkat elang, jadi pasar atau penilai jamur. Jadi itu tadi adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 punya Aska itu mempresentasikan tentang ekosistem sawah. Bagi kelompok lain yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Latifah, silakan. Ekosistem sawah konsumen tingkat 1 apa? Belalang. Belalang. Ada lain? Amelia, silakan. Pada ekosistem sawah konsumen tingkat 1 adalah Itu udah tadi disebutin. produsennya ada. Oh, produsennya padi. Jadi kalau di ekosistem sawah itu produsennya apa? Padi. Ekosistem apa? Konsumen tingkat 1-nya bisa belalang, bisa tikus ya. Konsumen tingkat 2-nya bisa ular ya. Atau katak juga boleh, karena katak kan makan belalang ya. Terus konsumen puncaknya ada burung elang, karena burung elang itu makan tikus dan ular. Kemudian kalau burung elang mati dimakan pengurai itu ya. Jadi muter terus gitu. Udah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi bisa ya, apa yang disebut dengan apa namanya, rantai makanan, ekosistem, jaring-jaring makanan itu bisa ya. Jadi kita belajar apa aja tadi? Rantai makanan, ekosistem sawah, terus rantai makanan, ekosistem laut, ekosistem hutan. Terus yang pendek tadi kan Pak Rian udah sampaikan juga tuh, ekosistem pendek ada apa tadi? Gajah. Iya, rumput dan gajah. Karena cuman mentok di gajah ya. Setelah rumput makan apa? Kok rumput makan? Gajah makan rumput atau tumbuhan. Gajah itu nggak ada yang makan lagi. Gajah mati baru diurai oleh bakteri dan jamur. Nah, sekarang Pak Rian ada games untuk kita bisa main per kelompok ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ada paketan nggak? Ada. Jadi nanti, oh kalau kayak gini, Pak Rian kasih kamu waktu 5 menit kelompokan belajar dulu tentang materi yang udah kita ini tadi. Kan masing-masing kan belajarnya kan kayak ini tadi. Kelompok 2 Elva, Pak Rian kasihnya ekosistem hutan. Yang kelompoknya Aska, ekosistem sawah. Terus kelompoknya Zulfikar, ekosistem hutan ya. Sekarang kalian belajar semua ekosistem. Nanti kita cepet-cepetan jawab soal pakai proyektor di sini. Game ya berarti ya. Silakan belajar dulu. Pak Rian siapin dulu materinya. Lima menit ya.
Silahkan belajar 5 menit, nanti kita mulai gamenya. Pak Rian udah siapin soalnya, ada 10 soal. Kalau ekosistem hutan kan tadi kamu udah bisa belajarnya ekosistem lain, ekosistem laut, apa ekosistem sawah. Nah, kayak kelompok Elva tadi kan ekosistem apa? Laut. Berarti belajarnya yang hutan atau sawah, boleh. Kan ekosistem laut udah bisa toh? Aska Askia tadi ekosistem sawah, berarti belajar laut sama hutan biar pengetahuannya tambah banyak. 3 menit lagi. Bisa dibagi kalau nggak materinya, misalnya Zahra ngapalin fitoplankton itu apa, terus Uzam ngapalin zooplankton, bisa kayak gitu. Atau Elva ngapalin konsumen tingkat tingginya pada ekosistem hutan itu apa, terus Latifah apa produsennya siapa, Rio yang mana gitu. Kan bisa dibagi-bagi tuh. Jadi semuanya nanti kalau soal udah ditentukan itu kan waktunya 10 detik ya. Bisa nggak bisa harus jawab. Itu namanya time attack. Jadi kita berperang melawan waktu. Satu waktu, satu musuhmu ini. Nah, sainganmu kelompok 1 dan 2 gitu ya. Jadi nanti kita main cepet-cepetan jawab. Ayo Adel, semangat Adel, Sofi, belajar Vi. Satu menit lagi ya. Sudah? Sudah? 1 menit lagi. Sudah belum?
Coba yang satu yang operator HP-nya, yang satu operator HP-nya. Silahkan cari di Google ini. Kahoot.it. Coba diklik. Yang lainnya boleh belajar dulu. Yang operator HP-nya silahkan di Kahoot.it. Nah itu. Accept all cookies. Nggak bisa, men. Nah, itu kan masukin kode ya, nanti pinnya nanti. Bisa Kahoot.it? Coba diklik. Ini, Pak. Ini loh. Kahoot.it. Nah. Aska bisa? Nah, kan nanti masukin pin ya. Pinnya nanti Pak Rian tampilin kalau udah siap. Sudah masuk semua Kahoot.it? Coba tampilin ke Pak Rian, diangkat HP-nya. Warnanya sudah ungu, tinggal kita masukin pin. Siap? Jadi dengerin dulu, satu soal itu waktunya 10 detik. Bisa nggak bisa harus jawab. Jadi nanti pilihannya tuh ada segitiga, warna merah misalnya, atau kuning itu lingkaran, atau persegi warna biru, ada yang warna hijau. Nah, kamu tinggal pilih nanti di situ. Sudah belajarnya? Udah belum? Masih 2 menit lagi. Boleh dipahami dulu, biar nanti nggak kecepatan. Biar makin paham, terus bisa memenangkan game time attack Kahoot-nya Pak Rian hari ini. Ayo silakan. Dua 25 detik lagi, lalu kita mulai. Silakan dipelajari lagi, semangat. Kelompok 1 siapa operatornya? Adel apa Aska? Bebas ya, nanti tinggal masukin pin aja. Ini Elva, ini Amel ya. 3, 2, 1. Ayo silakan diperhatikan layar di depan. Nanti pertanyaannya itu ada di papan tulis ya, pertanyaannya ya.
tugasmu cuman jawab dari HP. Pilih yang warna merah, biru, kuning, atau hijau. Bentar. Siap? Udah di situ aja nggak apa-apa. Bentar, sinyalnya ini agak susah ini sinyalnya Pak Rian ini. Bentar Pak Rian, ini sinyalnya dulu. Siap ya, nanti pinnya keluar, silahkan di. Nah itu pinnya, silahkan diketik. Sudah ada yang berhasil masuk? Tampilannya gimana yang udah masuk? Dimulai. Namanya kelompok 1, 2, 3. Kamu adik kelompok berapa? Terus nanti pilih hemon. Nah, kelompok 3 udah masuk ya, serigala tuh. Kelompok 3 siapa? Terus kelompok 1 ada panda. Kelompok 2 Elpadian dan teman-teman, silakan. Apa ini ya? Elva Aprilio. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Yang penting ini kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, 2, 3. Sudah siap? Gimana? Bentar, Pak Lian tulis dulu. Ntar masuk lagi aja. 6, 7, 4, 9, 4, 3, 5. Kelompok 2. Nah, udah ya. Gambarnya gimana tampilannya? Udah masuk layar ya? Sudah? Sudah siap? Silakan kita mulai. Nah, siap-siap. 3, 2, 1. Nah, tuh, silakan dijawab. Gak apa-apa, emang pilih aja, klik. Sudah bisa? Lanjut ya, lanjut, fokus. Soal nomor 2. Ayo. Ya, lanjut ya. Soal nomor 3. Lanjut ya.
Ke halaman 4. Ya, makanya belajar. Tadi kan udah Pak Rian kasih waktu. Malah enak ini. Lanjut. Kelompok 2 masih memimpin. 5 soal lagi, 6 soal lagi. Ini masuk soal nomor 5. Ayo kalau udah langsung dipencet aja biar nggak kelamaan waktunya. Keburu dijawab temenmu nanti. Lanjut. Soal nomor 6, ayo buruan. Langsung diklik tik biar cepet. Ya, langsung ya. Woi, kelompok 1 mau nyusul, ayo silakan. Soal nomor 7. Langsung diklik, ayo buruan habis waktunya 6 menit lagi. Nyalip gak? Iya, kelompok 3 naik. Masih kelompok 2 yang mau menduduki peringkat 1. Silakan. Soal nomor 8. Nah, ini ekosistemnya Elva dan teman-teman enak ini, bisa masih sama. 2 soal terakhir ya, ini nomor 9. Ayo Adel, salib Del. Alah kesalip Elva. Ya. Sekali lagi, soal terakhir. Walah enak banget ini. Yes. Sudah? Kita lihat skornya. Podiumnya. Yeay, kasih kelompok 3. Kelompok 2 peringkat 1-nya kelompok 3. Kelompok 3, kasih tepuk tangan. Berdiri dong. Ini dia juaranya. Yang juara berdiri. Kasih tepuk tangan dong. Jadi dengan total nilainya 6.628 ya. Berarti secara keseluruhan Pak Rian udah lihat tadi, kalian sudah paham apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini udah boleh duduk lagi. Nah, jadi setelah belajar hari ini gimana rasanya? Seru? Senang? Mudah dipahami materi yang Pak Rian sampaikan? Udah ya? Enak ya? Lalu Pak Rian minta sekarang masing-masing kelompok, dari kelompok juara dulu. Kelompok juara dulu silakan maju ke depan. Di sini ada kartu emosi, silakan dipilih. Yang cowok milih cowok, yang cewek milih cewek. Kamu belajar hari ini tuh seneng apa enggak? Coba silakan. Nah, silakan di sebelah sini. Ditunjukkan ke teman-temannya. Kelompok 3 sang juara, berarti happy ya semuanya ya. Kasih tepuk tangan dong. Lanjut, yang juara 2 silakan maju ke depan. Numpuk lagi nih. Kelompok 2 dengan skor 6.093. Ada yang sedih nggak? Enggak ada. Berarti happy semua. Kasih tepuk tangan dong kelompok 2. Kemudian juara 3 dengan perolehan skor 5.083. Awas kabel nak. Silakan ambil kartu emosinya. Ada yang nggak happy? Berarti happy semua ya? Kasih tepuk tangan. Berarti secara keseluruhan 100%
hari ini kita belajarnya menyenangkan, happy belajarnya, materinya mudah dipahami, kalian bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Tuh, setelah itu Pak Rian mau tanya nih, terakhir nih. Kita refleksi dulu. Dari pembelajaran yang udah kita laksanakan ini, kita refleksi apa aja yang sudah kita pelajari. Nah, rantai makanan itu jadi menunjukkan alur ya, alur sederhana dari produsen ke konsumen puncak. Jadi pembelajaran hari ini kita banyak belajar tentang makan dan dimakan, mulai dari ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ada juga ekosistem padang rumput, ada ekosistem yang saling berkaitan, makan dan makan ya, yang di hutan tadi kan banyak ya. Ada juga yang rantai makanan pendek, contohnya tadi apa ya, rantai makanan pendek? Gajah dan rumput. Nah, setelah gajah mati nggak ada lagi yang makan gajah tuh. Ya, setelah gajah makan rumput nggak ada lagi yang makan gajah tuh. Gajah mati baru diurai oleh bakteri dan jamur. Kemudian yang ekosistem laut tuh, yang susah, nama-namanya kan susah tuh. Tumbuhan yang paling kecil tadi apa namanya? Fitoplankton, benar sekali. Jadi fitoplankton itu apa tadi? Tumbuhan yang kecil, yang sangat kecil, nggak dapat dilihat oleh mata, yang berada di laut. Makanannya siapa fitoplankton tuh? Zooplankton. Pak, aku nggak tahu tuh zooplankton tuh yang kayak gimana. Berarti gambarannya kayak musuhnya Tuan Crab yang di film SpongeBob itu, yang suka nyuri resep Krusty Krab, yaitu plankton tuh kayak gitu. Kan jauh tuh perbedaannya. Kalau plankton mau nyuri resep kan harus bikin robot dulu biar gedenya sama kayak Tuan Crab kan. Kira-kira seperti itu. Kemudian zooplankton dimakan ikan-ikan kecil kayak ikan teri, ikan-ikan yang kecil-kecil ya pokoknya ya. Kemudian ikan yang kecil itu dimakan ikan makarel atau sedang, contohnya ya kayak tuna dan sebagainya lah. Nah, kemudian baru ikan tuna itu dimakan lagi oleh hiu atau predator puncaknya, konsumen tingkat 3. Kemudian konsumen tingkat 3 ini dimakan siapa? Gak ada yang makan, dia mati baru diurai oleh bakteri. Nah, itu refleksi kita hari ini ya. Kemudian kesimpulannya, apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Elva, boleh? Gak apa-apa, gak usah malu. Silakan Elva. Kesimpulannya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan kompleks antara makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu menunjukkan apa tadi? Hubungan yang kompleks dalam suatu ekosistem. Ada yang memakan, kemudian dia dimakan lagi sama makhluk lain, kemudian dia mati, dimakan lagi sama makhluk hidup lain, diurai menjadi humus oleh dekomposer. Itu tadi ya. Jadi pembelajaran hari ini Pak Rian rasa kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga kedepannya kita bisa terus bersama-sama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Agar apa? Agar kita bisa sama-sama belajar. Pak Rian belajar, anak-anak belajar, sehingga kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kalau menyenangkan kayak gini kan kalian bisa enak tuh belajarnya ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, silakan dipimpin doa dulu Zulfikar untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر والحمدلله رب العالمين. Selamat siang kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi